Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Konstantia dengan NPM F0G02101. Saya dari tingkat 1A Kebidanan. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan laptop komputer dari generasi pertama sampai sekarang. Perkembangan komputer dari pertama masuki pasar hingga sekarang dapat dibagi menjadi 5 generasi berbeda. Tiap generasi memiliki terobosan serta inovasinya yang memungkinkan komputer dapat berkembang pesat. Komputer generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar hingga mengisi seluruh ruangan. ENIAC komputer elektronik pertama di dunia mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama ini mengandalkan mesin language, level bahasa pemrograman rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyelesaikan perhitungan baru. Kemudian, komputer generasi kedua yaitu pada tahun 1956 sampai 1963. Diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer pada generasi kedua. Kemudian komputer generasi ketiga yaitu pada tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas, maka komputer generasi kedua ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Williams menciptakan integrated circuit chip atau IC, kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga untuk menjadi tersedia khalayak umum. Kemudian, komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu kepingan silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah dimuat dalam genggaman manusia. Muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Kemudian komputer terakhir yaitu pada generasi kelima, generasi sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam suatu mikroprosesor. Tujuan dari komputer generasi kelima ini adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara bahasa dan dapat belajar secara sadar. Sekian, itulah cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.